Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Udah beberapa minggu ini saya nggak makan dan minum yang manis-manis. Jadi saya pikir kadar gula darah saya turun. Tapi pas kemarin saya cek kadar gula darah di klinik kampus, ternyata naik lagi. Tadinya di sekitar 150, kemarin jadi 200. Saya emang nggak makan atau minum yang manis, tapi kemarin saya sering makan ubi. Saya pikir ubi bagus untuk orang kayak saya, tapi kayaknya enggak ya. Kemarin itu saya hampir setiap hari makan ubi untuk sarapan. Habis tahu begitu, saya berhenti makan ubi. Kalau lihat dari video ubi yang tadi, apa kalian tahu jenis ubi yang saya makan? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sehari-hari saya udah bisa nggak makan dan minum yang manis-manis, tapi kadang kepengen juga. Makanya kemarin saya coba cari pemanis buatan. Namanya stevia. Saya cari di toko online dan ternyata ada. Tapi karena banyak kerjaan, saya nggak sempet pesen. Terus pas ke supermarket, saya nemu produk pemanis buatan merek Tropicana Slim. Pemanis ini katanya dibuat dari daun stevia juga. Saya udah coba pemanis ini waktu minum teh atau kopi. Rasanya emang manis, tapi beda sama gula biasa ya. Kalau gula biasa pas habis minum nggak ninggalin rasa apa-apa, tapi kalau stevia itu pas habis minum rasanya kayak masih ada di lidah. Menurut saya harganya lumayan mahal sih. Coba kalian tebak harganya ya. Terus kemarin ada tamu dari Jepang lagi datang ke kampus loh. Kali ini tamunya dari perusahaan kereta api Jepang, JR. Mereka datang ke kampus untuk ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa. Isi kegiatannya pertama ada presentasi dulu dari mahasiswa. Isinya tentang budaya Indonesia dan tentang transportasi umum di Indonesia. Terus habis itu ada perkenalan karyawan JR dan presentasi mengenai pekerjaan mereka masing-masing di JR. Terus habis itu ada diskusi kelompok. Mahasiswa dan karyawan JR dibagi jadi 3 kelompok. Habis diskusi kelompok, kami foto bareng dan selesai deh kegiatannya. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Akhir-akhir ini hampir setiap hari hujan, jadi kali ini saya nggak bisa ajak kalian jalan-jalan nih. Sebagai gantinya, saya mau ngomongin tentang masalah yang sedang dihadapi sama masyarakat Indonesia. Masalahnya tentang tabung gas 3 kg ini. Untuk kalian yang pernah atau sedang tinggal di Indonesia, pasti kalian pernah lihat tabung gas ini ya. Ini adalah tabung gas LPG ukuran 3 kg. Bentuknya bulat dan ada bagian seperti pegangan di bagian atas. Nah, karena warnanya hijau terang, mirip sama melon, jadi tabung gas ini biasa disebut dengan tabung gas melon. Tabung gas ini adalah tabung gas yang dijual oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakat yang pendapatannya sedikit. Harga umumnya sekitar 19 sampai 20 ribuan. Nah, harganya itu bisa murah karena ada subsidi dari pemerintah. Mungkin kalau nggak disubsidi, harganya bisa 40 ribuan ya. Nah, selama ini orang Indonesia bisa beli tabung gas melon itu di warung-warung. Tabung gas ini pasti ada di mana aja. Pokoknya nggak susah didapat deh. Tapi kemarin pemerintah keluarin kebijakan melarang penjualan tabung gas melon di level warung atau pengecer. Nah, gara-gara itu banyak orang yang nggak bisa beli tabung gas ini dan nggak bisa masak atau jalanin usaha kulinernya. Gara-gara kebijakan itu, tabung gas melon jadi susah dicari. Di warung-warung nggak ada tabung gas ini karena pemilik warung dilarang jual lagi. Tempat yang boleh jual tabung gas ini dibatasi cuma di agen-agen yang besar aja. Agen yang bisa jual adalah agen yang terdaftar di pemerintah. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa pemerintah buat kebijakan melarang penjualan tabung gas melon di level warung atau pengecer? Sebabnya itu karena banyak orang yang mampu atau kaya tapi pakai tabung gas ini. Seperti yang udah saya jelasin, tabung gas 3 kg ini disediain pemerintah untuk orang yang pendapatannya rendah. Kasarnya untuk orang miskin ya. Tapi di kenyataannya banyak orang yang mampu beli dan pakai tabung gas ini.
Terus ada juga penjual nakal yang beli banyak terus dijual lagi dengan harga yang tinggi. Saya sebenarnya ya bukan orang yang miskin-miskin banget sih, tapi saya pakai juga. Untuk orang yang mampu sebenarnya ada tabung gas ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg. Kalau untuk usaha skala besar ada juga kayaknya yang 50 kg. Nah, di rumah saya punya dua jenis tabung. Ada yang 3 kg dan ada yang 5,5 kg. Sebenarnya saya nggak masalah pakai gas yang ukuran 5,5 kg. Harganya emang lebih mahal, yaitu sekitar 100 sampai 115 ribu. Tapi saya masih bisa beli. Nah, masalahnya adalah warung yang jual tabung 5,5 kg itu sedikit. Karena itulah saya juga pakai tabung yang 3 kg. Kalau gasnya habis dan saya nggak bisa nemu yang 5,5 kg, kan saya bisa beli yang 3 kg dulu. Oke, kita balik lagi ke pembicaraan mengenai masalah tabung gas 3 kilo ya. Di balik kebijakan larangan itu, sebenarnya pemerintah punya tujuan yang baik. Pemerintah mau mastiin supaya gas 3 kg ini dipakai sama orang yang tepat. Kebijakan ini juga dibuat supaya masyarakat yang susah itu bisa beli tabung gas 3 kg dengan harga yang murah. Soalnya kalau tabung ini udah sampai ke warung-warung, harganya bisa naik. Ada warung yang ambil keuntungan sedikit, tapi ada juga yang ambilnya banyak. Walaupun pemerintah punya niat yang baik, tapi hasilnya di lapangan ternyata nggak baik. Banyak orang yang nggak bisa masak, terus ada juga orang yang bisnis kuliner, jadi nggak bisa jalanin bisnisnya, dan macam-macam. Waktu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せます。でも一人じゃ不安。そんなあなたも安心。 JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ、多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。